udah dinyatakan di sana bahwa mereka di sana itu semua tercatat. Nah, kalau demikian tercatat demikian ya berarti rapi itu pembukuannya. Kalau pembukuannya rapi ya mau diperiksa ya silakan aja kan, mudah itu. Mau masuk kemana, digunakan untuk apa, demikian. Cuman ya memang kembali lagi ya, kalau mau dicari salah, mau dilihat dulu tadi langkahnya di mana, kakinya injak apa, itu tetap aja ada salahnya. Lanjut. Rendah. Kalau meminjam istilah daripada Buffoni, tidak punya integritas, sangat rendah di Indonesia ini. Maka timbul pertanyaan, untuk apa Pak Mahfud MD kor-kor di publik? Baik, ya di pencerahannya bagi kita. Jadi ya setahu saya emang setiap organisasi atau apa yang mengumpulkan dana dari masyarakat itu sudah aturan bakunya harus transparan ya. Kan setidaknya ya seperti yang kita lakukan di sini kan, setiap pengumpulan dana itu kita terbuka kepada donatur ya, kepada mereka yang jadi selalu mengumpulkan uang dari publik, dari kita umumkan juga ke publik, masuk keluarnya dan itu supaya terbuka jelas. Makanya banyak terjadi di dalam suatu organisasi atau suatu perkumpulan itunya diam-diam baik gitu. Jadi dapat iya kan ya saya sih nggak berbicara secara spesifik, tapi faktanya kan begitu ya. Banyak terjadi penyelewengan karena setiap pemasukannya itu tidak tidak ada transparansi. Jadi dana yang masuk berapa, yang keluar berapa, digunakan untuk apa, semua secara tertutup. Nah, kalau mengingat yang Pak Santiamer sebutkan tadi pada waktu berkunjung, itu kan udah dinyatakan di sana bahwa mereka di sana itu semua tercatat. Nah, kalau demikian tercatat demikian ya berarti rapi itu pembukuannya. Kalau pembukuannya rapi ya mau diperiksa ya silakan aja kan, mudah itu. Mau masuk kemana, digunakan untuk apa, demikian. Cuman ya memang kembali lagi ya, kalau mau dicari salah, mau dilihat dulu tadi langkahnya di mana, kakinya injak apa, itu tetap aja ada salahnya. Lanjut. Sedikit Bang tambahan, kita menyesalkan ya, apa namanya itu, nama fatsun berpolitik ya, beretika berbangsa Indonesia ini sangat rendah. Kalau meminjam istilah daripada Buffoni, tidak punya integritas, sangat rendah di Indonesia ini. Maka timbul pertanyaan, untuk apa Pak Mahfud MD kor-kor di publik? Ya, kor-kor, saya berkatakanlah kor-kor. Ya, bukankah kita menganut azas praduga tidak bersalah? Hah? Apa kewenangan Pak Mahfud mengatakan bahwa Panji Gumilang itu bersalah? Kemarin itu ada saya baca itu. Apa kewenangan dia? Jadi tidak ada etika lagi. Maka saya bilang, bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini juga bisa profesor ini, profesor lapangan. Ya kan karena bapak ibu lebih beretika. Ya, profesor honoraris causa gitu. Itu aja Pak. Jadi kita sangat prihatin ya di Indonesia ini. Jadi udah kayak preman semua itu. Pak Santiamer. Iya Pak. Pak Ketua. Ya Pak. Kalau saya melihatnya ini masalah Panji Gumilang ini kayak semacam switching isu ya, atau pengalihan isu. Karena ini menjelang pemilu ini biasanya ini gejala sosial yang ada di Indonesia ya, yang saya perhatikan. Khususnya menjelang pemilu itu biasanya yang dijadikan isu itu pertama isu PKI, kedua isu negara Islam Indonesia, ya. Kemudian juga ada isu separatis seperti OPM ya. KKB. Kemudian ya OPM Pak.
atau yang di Aceh Merdeka itu GAM itu. Nah, itu tapi sekarang kan Aceh udah sedikit reda, jadi sekarang yang dimajukan itu OPM yang lagi rame ya menjelang pemilu. Kemudian ada lagi isu capres atau cawapres. Biasanya ya terjadilah itu post-trust ya. Jadi fakta dikalahkan oleh persepsi. Ini yang sering terjadi nih. Kemudian juga yang isu lagi yang satu ini, yang sejak zaman reformasi ini ada kembalinya Orde Baru dan HAM, pelanggaran HAM berat. Nah, ini isu. Tetapi kalau saya perhatikan ya seperti semalam juga sempat dibahas ya, bahwa itu si Wapres, kemudian Mahfud MD, itu mereka sebenarnya diam-diam dan sangat sibuk terhadap OPM ini karena minta mau merdeka gitu kan. Dan Presiden Jokowi itu kan setelah beliau itu kembali dari Australia, New Zealand, mampir di Papua itu, dia itu sempat dapat angin segar, katanya mau dibebaskan Sandra, tapi ternyata tidak gitu. Sehingga ya mungkin aja disuruh sama apa ini presiden ini ke Wapres dan Mahfud supaya bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah di OPM ini, Papua Merdeka ini. Tetapi karena masalah ini mereka tidak bisa mereka tangani, sehingga ya dibuatlah semacam switching isu yang mana ya ini Al Zaitun. Coba perhatikan sekarang isu capres, cawapres, apalagi yang si Anies Baswedan itu kan sekarang itu kayak terdiam ya, kayak tidak sampai rame-rame sekali, tetapi ya itu yang sekarang ini yang lagi istilahnya masih naik ke permukaan yang Al Zaitun ini. Nah, kalau saya lihat demikian ini karena menjelang pemilu aja, sehingga ya macam-macam isu lah yang dibuat. Ya kita Satu lagi juga Pak nggak Pras, tahu siapa yang di belakang ini, yang membuat isu ini. Kalau zaman pemerintah Orde Baru, ya itu yang pasti diatur semua kan oleh pemerintah yang bikin isu segala macam ini, yang switching isu lah. Tetapi setelah reformasi ini ada yang di belakang ini yang mengatur ini semua. Itu aja dari saya Pak, terima kasih.